Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Wawan Novianto, dan kali ini saya akan membahas tentang adjective clause lagi. Tapi ini adalah lanjutan dari beberapa tipe adjective clause yang sudah kita bahas. Nah, apa saja adjective clause yang kita bahas? Bisa dilihat di link di atas ini. Oke, setelah teman-teman lihat beberapa tipe adjective clause yang di atas tadi, sekarang kita langsung saja bahas tentang adjective clause tipe adverbial clause. Adjective clause tipe relative adverb. Oke, langsung ya. Tentu saja kali ini saya tidak akan membahas detail ya, tidak sedetail membahas adjective clause-nya saja, tidak fokus di adjective clause-nya saja, tapi ini sesuai kebutuhan adjective clause, sesuai kebutuhan untuk mengerjakan TOEFL. Gitu ya. Jadi saya tidak menguraikan kalimat adjective clause ini atau kalimat yang ada adjective clause ini adalah dari kalimat satu kalimat ini, dua kalimat ini digabung kemudian menjadi satu kalimat. No, langsung saja kita ke kalimat yang sudah langsung jadi. Itu ya, nanti untuk contohnya. Kemudian sebelum kita ke contohnya, kita bahas dulu conjunction atau relative pronoun yang ada di adjective clause relative adverb. Pertama ada time, yang kedua ada place, yang ketiga ada reason. Tapi nanti kita akan fokus di yang time sama place saja. Oke, untuk time ada conjunctionnya when. It's only when. Oke. Nah, kemudian when ini dalam prakteknya bisa diganti juga dengan this one. In, at, on, which. Means that in which, at which, or on which. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh milih conjunctionnya when, atau in which, atau at which, atau on which. Kayak gitu, boleh pilih salah satu, tidak boleh ketiga-tiganya. It, on which, tidak boleh kayak gitu. Oke ya. Kemudian untuk place conjunctionnya ada satu, yaitu where. Yaitu where. Oke, where. Dan where ini juga bisa diganti dengan in which, at which, atau on which. Jadi nanti teman-teman bisa milih juga, boleh pakai where atau boleh pakai on which, boleh pakai in which atau boleh pakai at which. Terus pertanyaannya, kapan kita pakai in, kapan kita pakai on, kapan kita pakai at? Oke. Kalau di waktu kita pakai in, waktu ya. In itu untuk tahun, kemudian bulan, kemudian abad, itu semuanya pakai in. Itu kalau non sebelumnya adalah tahun, abad, atau bulan. Gitu ya. Kemudian kalau at, nah ini khusus untuk jam. Khusus untuk jam. Misalnya nanti saja kita langsung ke contohnya. Kemudian untuk on, ini khusus untuk hari. Nah, di contohnya ada untuk hari. Gitu ya, untuk hari atau untuk jalan itu pakainya on. Kalau jalan kan untuk place ya. Untuk hari, khusus untuk hari. Kalau untuk yang time. Oke, kemudian begitu juga dengan where, ada noun-noun khusus ya. Kapan kita pakai in, kapan kita pakai at, kapan kita pakai on. Gitu. Nah, nanti teman-teman pelajari grammar dasarnya. Misalnya kalau di sini ada in, itu kalau misalnya di dalam. Kalau at untuk tempat yang sesuai dengan fungsinya, salah satunya seperti itu. Kemudian kalau on itu kalau di atas, nah itu untuk tempat. Mungkin nanti kita akan buatkan video tersendiri khusus pembahasan noun-noun apa saja yang in, at, on. Tapi kalau di TOEFL tidak serumit itu, nanti paling yang dipermasalahkan adalah kapan kita pakai which, kapan kita pakai in which, kayak gitu. Atau kapan kita pakai which, kapan kita pakai which yang didahului oleh preposition. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada reason. Reason yaitu conjunctionnya satu, why saja. Oke. Nah, setelah itu pola yang mengikuti ya, ini juga sangat penting. Jadi kalau relative adverb ini pola yang mengikuti adalah pola lengkap. Jadi kalau kemarin yang RPS itu tidak ada subjeknya, ingat ya. Kalau RPO tidak ada objeknya. Nah, kalau RA ini lengkap, harus ada subjek, ada verb, ada objek. Oke, kita ke sini ya. Jadi untuk polanya relative adverb adalah seperti ini: conjunction, subject plus verb transitif plus objek. Ini yang dinamakan pola lengkap. Jadi kalau verbnya dia butuh objek, harus ada objeknya. Gitu ya. Misalnya menulis surat. Menulis itu kan butuh objek, maka harus ada objeknya. Tidak boleh misalnya in which I write titik. Jadi in which I write a letter. Nah, harus ada objeknya karena verbnya transitif, butuh objek. Tapi kalau verbnya tidak butuh objek, tidak ada objek pun sudah bisa dikatakan
dia pola lengkap. Itu ya, misalnya dia berlari, he runs, kan tidak harus ada objeknya itu ya, he runs. Nah itu tidak membutuhkan objek. Jadi lihat verbnya, bisa dikatakan lengkap, subjek verb objek kalau verbnya transitif, atau tanpa objek kalau verbnya intransitif, gitu ya. Begitu. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Pertama ada ini. Contoh pertama, the country where they live is famous for its natural beauty. Coba masih ingat nggak kalau ini berarti tema adverbial clause-nya apa? Kalau ini dia tipe adjective clause-nya apa? Adverb. Oke. Adjective relative adverb of place. Benar banget, where. Karena conjunction-nya di sini where. Oke. Nah, where di sini bisa diganti dengan in which, at which, or on which. Kalau the country berarti pakainya in saja. The country in which they live is famous for its natural beauty. Nah, gitu ya. So di sini in which boleh saja. Gitu. Kemudian kalau untuk coba dilihat dulu setelah setelah conjunction ada subjek, ada verb. Ada subjek, ada verb. Sir, objeknya mana? Katanya harus lengkap. Live kan intransitif, jadi tidak butuh objek. Jadi they live saja, dia sudah bisa dikatakan pola lengkap. Karena live tidak butuh objek. Begitu ya. Ini harus benar-benar diingat-ingat. Kemudian next, 17 August 1945 is the day when E.R. Soekarno announced Indonesian independence. Oke, di mana ada jenisnya di sini ya, adjective clause-nya. When E.R. Soekarno announced Indonesian independence. Oke, when ini bisa diganti dengan in, on, at, which also. Nah, karena di sini day, jadi yang tepat adalah on, which. Gitu ya. Dan kita bisa lihat setelah on which atau setelah when, polanya lengkap. Subjek, verb, kemudian Indonesian Independence sebagai objek. Nah, ini dia juga pola lengkap. Kenapa ada objeknya? Karena announce atau mengumumkan itu dia verbnya transitif. Verb transitif adalah verb yang membutuhkan objek, jadi harus ada objeknya. Dan nanti kalau misalnya Indonesian Independence-nya dihilangkan, dia tidak pola lengkap nanti. Itu ya, tidak memenuhi syarat untuk dapat conjunction when atau on which. Gitu ya. Kemudian next. Nah, kalau ini tidak banyak keluar di TOEFL, tapi saya kasih contohnya saja ya. Jadi I do not know the reason why he is crying. Oke, jadi the reason why he is crying. Jadi kalau why ini munculnya biasanya setelah kata reason, karena ini namanya relative adverb reason ya, reason namanya. So ini munculnya setelah reason dan conjunction-nya adalah why. Polanya sama ya, lengkap, subjek, verb, objek juga, atau subjek verb saja kalau verbnya intransitif. Begitu ya. Oke. Kalau sudah paham dengan contoh ini, langsung saja kita ke latihan soal yang ada di TOEFL. Penasaran kan? Check it out. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contohnya untuk penggunaan relative adverb dalam TOEFL ya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Tapi sebelum kita membahas soal ini, ada yang harus ditekankan ya teman-teman. Ada yang harus ditekankan bahwa kalau relative adverb yang pola kita bahas tadi adalah apa? Kalau where itu bisa diganti dengan in, on, at, which. Kalau when juga bisa diganti dengan in, on, at, sama which. Nah, kalau dalam TOEFL kita berpikir gini saja. In itu adalah preposition, kemudian which adalah conjunction-nya. Nah, kalau dalam TOEFL preposition ini bisa berkembang atau bisa bervariasi, tidak hanya in, on, at saja. Jadi bisa for, bisa from, bisa about, bisa with, bisa of. Pokoknya gini, hampir semua preposition atau kebanyakan preposition itu bisa mengisi sebelum which atau bisa mendahului which, gitu ya. Kalau yang kita bahas tadi kan in, on, at saja. Kalau dalam TOEFL bisa lebih banyak nanti, bisa on, bisa from, bisa with, bisa by, every preposition, gitu ya. Nah itu yang harus ditekankan teman-teman.
Kemudian harus ditekankan juga setelah preposition plus which, kemudian itu juga tetap diikuti dengan pola lengkap. Jadi subject plus verb transitif plus object atau subject plus verb intransitif. Gitu ya. Nah, itu yang harus ditekankan teman-teman. Jadi kita tidak patokan in, on, at saja, tetapi preposition plus which. Paham kan? Kalau paham, langsung saja kita eksekusi soalnya. Oke, the melting point is the temperature bla 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 a solid change to liquid. Pilihannya ada which, ada at which, ada which at, ada at. Oke, kita hitung-hitungan conjunction dulu ya. Hitung-hitungan verb dulu ya. Verbnya ada 2 pasti. Karena jawabannya semuanya conjunction. Ini enggak conjunction sih. Oke, verbnya pasti ada 2 ya. Mana dia? Ada is, ada change. Oke, ada 2 verb berarti butuh 1 conjunction. Maka ini tidak bisa. Karena ini bukan conjunction. Jadi A, B, C bisa. Nah, tinggal mana yang tepat? Yang tepat adalah kalau which at kebalik ya. Nah, yang kita pelajari tadi kan preposition dulu baru which. Ini which dulu baru preposition. Ini nggak bisa. Jadi tinggal alpha sama bravo. Nah, tinggal kita lihat saja. Kalau which itu diikuti oleh pola tidak lengkap. Kalau at which diikuti oleh pola lengkap. Sedangkan ini adalah a solid change. Ini adalah verb intransitif. Jadi ini adalah lengkap. Maka jawaban yang benar adalah bravo. So the melting point is the temperature at which a solid change to a liquid. Gitu ya. Nah, jadi harus tahu. Jadi hafalan kalau which itu adalah person. Kalau which itu adalah noun. Kalau who itu adalah person. Nah, itu saja tidak cukup. Ya, jadi harus kita juga harus menguasai relative adverbnya juga. Jadi selain which, preposition plus which-nya juga harus kita kuasai. Next, kita lanjut ke soal yang error analysis. Ini adalah soal nomor 16 sampai 40 kalau ada di TOEFL ya. Langsung saja. Dolphins lack vocal cords but they have a large oil-filled organ called melon, which with they can produce a variety of sounds. Oke. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang salah. Kira-kira jawaban yang salah yang mana? Yang salah adalah which with. Oke. Ini salah. Kenapa salah? Karena tidak ada which plus preposition. Adanya adalah preposition plus which. So the correct one is with which they can produce a variety of sounds. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Jadi harusnya with which. Dan juga yang harus kita perhatikan, ternyata with which itu ada loh. Tidak hanya in which, at which, atau on which. Nah, yang teman-teman harus ingat-ingat adalah in, on, at itu adalah preposition. Jadi semua preposition nanti bisa menggantikan in, on, sama at. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.